Halo, perkenalkan nama saya Citra Rayasihite. Saya dari kelas manajemen 6C. NPM saya 2017-102-236. Hari ini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah proses menemukan dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat yang siap dipekerjakan. Tujuan untuk dilakukannya rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan organisasi dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tinggi yang berkompeten dan terbaik. Strategik dalam rekrutmen. Proses rekrutmen harus konsisten sesuai dengan strategi, visi, dan nilai-nilai organisasi. Proses rekrutmen harus bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif. Proses rekrutmen harus dibarengi dengan kemampuan organisasi dalam mempertahankan para karyawan terbaik. Sumber dan metode rekrutmen. Sumber-sumber rekrutmen adalah tempat di mana para kandidat yang memenuhi syarat berada, seperti perguruan tinggi dan organisasi pesaing. Metode rekrutmen adalah cara-cara spesifik yang digunakan untuk menarik para staf potensial dalam organisasi, seperti rekrutmen online. Sumber dan metode rekrutmen ada dua, yaitu sumber internal dan eksternal. Sumber internal ialah seperti promosi, transfer, penarikan kembali rehire. Dan metode internal adalah penghubungan lowongan jabatan atau job posting, prosedur untuk memberikan informasi kepada para karyawan akan adanya lowongan jabatan, pengajuan lamaran jabatan atau job bidding, prosedur yang memungkinkan para karyawan yang memenuhi persyaratan untuk melamar kerja kepada jabatan yang diumumkan. Referensi karyawan. Para karyawan secara aktif mengajak teman-teman dan kolega yang mereka anggap potensial untuk mengajukan lamaran. Transfer, aktivitas pengembangan, persediaan bakat atau talent inventory. Keuntungan rekrutmen internal. 1. Biaya relatif murah karena tidak perlu proses seleksi seperti rekrutmen eksternal. 2. Organisasi mengetahui pekerjaan yang memiliki kemampuan untuk jabatan kosong. 3. Pekerjaan memiliki motivasi yang tinggi karena mengetahui kemungkinan peningkatan pengembangan karir yang jelas. 4. Pekerja telah memahami secara baik kebijakan, prosedur, ketentuan, dan kebebasan organisasi. 5. Meningkatkan moral kerja karyawan bahwa ia diperhatikan atau dipromosikan. Kerugian rekrutmen internal adalah tidak selalu memberikan perspektif baru, statis, dan tidak berkembang karena tidak adanya ide-ide dan masukan yang baru ke organisasi. 2. Organisasi terkesan tertutup. 3. Staf yang dipromosikan akrab dengan bawahannya sehingga sulit menjalankan kewenangan dan kekuasaannya. Sumber rekrutmen eksternal yaitu sekolah menengah umum dan sekolah kejuruan, akademi dan universitas, pesaing dalam pasar tenaga kerja, mantan karyawan, pengangguran, wirausahawan. Tujuan dilakukan rekrutmen eksternal: mengisi jabatan-jabatan tingkat pemula atau entry level. 2. Mendapatkan keterampilan yang belum dimiliki oleh para karyawan yang ada saat ini. 3. Memperoleh para karyawan dengan latar belakang yang berbeda untuk memberikan keberagaman ide. Metode rekrutmen eksternal yaitu 1. Pelamar datang atau walk-ins dan surat lamaran yang masuk write-ins. 2. Rekomendasi karyawan. 3. Iklan. 4. Agen tenaga kerjaan atau perusahaan jasa rekrutmen. 5. Lembaga pendidikan. 6. Asosiasi profesional atau organisasi ketenaga kerjaan. Open house atau job fair. 7. Internet. 8. Merger atau akuisisi rekrutmen eksternal. Alternatif tindakan selain rekrutmen adalah organisasi pemberian kerja profesional. Organisasi yang menyewakan karyawan kepada organisasi lainnya. Kerja lembur atau overtime. Alternatif untuk mengatasi fluktuasi jangka pendek dalam beban kerja. Organisasi bisa menghindari biaya-biaya rekrutmen, seleksi, dan pelatihan, sedangkan para karyawan memperoleh peningkatan pendapatan selama periode kerja lembur. Seleksi adalah aktivitas pemilihan para calon yang dianggap telah memiliki persyaratan atau profesi tertentu. Langkah-langkah seleksi adalah menerima surat lamaran,
penyelenggaraan ujian, pertimbangan represi, evaluasi medis, wawancara dengan personelia atau supervisor, keputusan seleksi. Penjelasannya ialah penerima atau review lamaran beserta resume untuk memeriksa kecocokan individu dengan posisi, kelengkapan data, selain riwayat hidup, juga untuk memeriksa ringkasan tujuan karir, tugas pada pekerjaan sebelumnya. Ujian seleksi. Ujian seleksi digunakan untuk memperkirakan kemampuan kinerja, identifikasi sikap atau keahlian tertentu, jenis tes, kognitif tes, kemampuan psikomotor, tes pengetahuan mengenai pekerjaan, tes kepribadian. Pertimbangan referensi adalah referensi dari seseorang yang dapat memvalidasi informasi latar belakang pelamar. Evaluasi medis, informasi dilakukan oleh pihak sekolah sebelum pegawai diterima. Wawancara kerja, percakapan yang lebih terarah, bertukar informasi antara wawancara dan calon pekerja. Keputusan seleksi biasanya dilakukan oleh pihak sekolah atau yayasan atau BKD. Faktor yang mempengaruhi proses seleksi adalah hasil rekrutmen, penawaran tenaga kerja, tantangan etis, tantangan organisasional, dan kesamaan kesempatan memperoleh pekerjaan. Penawaran tenaga kerja ialah hukum ekonomi berlaku, semakin banyak penawaran semakin turun harga karena peluang memilih lebih besar, dan semakin sedikit penawaran maka harga semakin mahal. Banyak penyebab kelebihan atau kekurangan penawaran seperti jumlah pengangguran, mudah atau sulit persyaratan, bergengsi atau tidaknya jabatan yang ditawarkan, besar atau kecilnya imbalan yang diberikan, jumlah, komposisi, dan ketersediaan tenaga kerja dipengaruhi oleh ekonomi sosial, politik, undersupply versus oversupply tenaga kerja, unqualified versus qualified employed. Rasio seleksi ialah pelamar yang diterima dibagi total pelamar. Faktor etika. Faktor etika juga mempengaruhi seleksi. Etika seleksi terkait dengan etika lembaga, pelaku seleksi, termasuk keteguhan, pemegang nilai, norma, dan perlakuan adil dan jujur. Faktor kesamaan kesempatan dalam seleksi. Equal opportunity adalah hindarkan perilaku diskriminasi berdasarkan karakteristik apapun termasuk kolusi, nepotisme, ras, suku, agama, kelamin, kelompok minoritas. Faktor internal organisasi. Pertimbangan pelaksanaan seleksi dari dalam organisasi. 1. Anggaran. 2. Jenis lowongan tersedia untuk jabatan baru atau pengganti pejabat yang pergi. 3. Perubahan strategi organisasi. Ada beberapa perbedaan rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen mengacu pada proses identifikasi dan memikat serta mendorong calon karyawan untuk melamar pekerjaan. Sedangkan seleksi berkaitan dengan mengambil calon yang tepat dalam kolom pelamar. 2. Rekrutmen dikatakan positif dalam pendekatannya karena perusahaan berusaha untuk menarik sebanyak mungkin calon atau kandidat tenaga kerja. 3. Kegiatan awal rekrutmen adalah mendesain ulang syarat jabatan. 4. Kegiatan akhir rekrutmen adalah ketersediaan pelamar mengisi blanko lamaran. Sedangkan seleksi adalah seleksi di sisi lain negatif dalam penerapannya karena berusaha untuk menghilangkan sebanyak mungkin pelamar untuk tidak memenuhi syarat dalam rangka mengidentifikasi calon yang tepat. Kegiatan awal seleksi adalah mencocokkan informasi dalam blanko lamaran dengan syarat jabatan. 4. Kegiatan akhir seleksi adalah penerimaan karyawan. Sekian dan terima kasih penjelasan saya mengenai seleksi dan rekrutmen. Halo, perkenalkan nama saya Citra Reyes Hite. Saya dari kelas manajemen 6C.
NPM saya 2017-102-236. Hari ini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah proses menemukan dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat yang siap dipekerjakan. Tujuan untuk dilakukannya rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan organisasi dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tinggi yang berkompeten dan terbaik. Strategik dalam rekrutmen. Proses rekrutmen harus konsisten sesuai dengan strategi, visi, dan nilai-nilai organisasi. Proses rekrutmen harus bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif. Proses rekrutmen harus dibarengi dengan kemampuan organisasi dalam mempertahankan para karyawan terbaik. Sumber dan metode rekrutmen. Sumber-sumber rekrutmen adalah tempat di mana para kandidat yang memenuhi syarat berada, seperti perguruan tinggi dan organisasi pesaing. Metode rekrutmen adalah cara-cara spesifik yang digunakan untuk menarik para staf potensial dalam organisasi, seperti rekrutmen online. Sumber dan metode rekrutmen ada dua, yaitu sumber internal dan eksternal. Sumber internal ialah seperti promosi, transfer, penarikan kembali, rehire. Dan metode internal adalah penghubungan lowongan jabatan